Oke, baik ya. Pada pertemuan kali ini, lanjutan materi kita adalah seperti video yang sudah kita tampilkan di Sipadi ya. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke kasus kita. Kalau kamu bisa buka buku kamu, itu seperti yang saya katakan tadi terletak pada halaman 95. Ya, kali ini kasusnya adalah masih tentang BIM. Hanya saja di sini kita akan mencoba memberikan 3 beban yang berbeda ya, 3 beban yang berbeda untuk BIM kita kali ini. Jadi di situ nanti bagaimana cara membuat jarak-jaraknya, bagaimana cara menggambar garisnya dan yang lainnya, itu akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Oke, baik, kita langsung share saja ya. Langsung saya share aja materi pembelajarannya. Dan silakan sama-sama dipahami. Jangan ditutup gambar kamu ya. Wajah kamu jangan tutup. Biar kelihatan siapa yang aktif masuk atau tidak. Nanti kalau yang nggak masuk itu nanti kita akan perhitungkan nanti mereka. Ya, artinya mereka nanti dianggap absen ya, tidak hadir. Walaupun ngisi di Sipadi, kalau di Zoom ini nggak hadir, kita anggap tidak hadir. Oke, kita langsung mulai saja. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang ANSYS yang berhubungan dengan ya, analisis BIM 2 tumpuan akibat beban gabungan ya. Jadi dalam kasus kali ini, beban yang diberikan pada sebuah BIM yang memiliki 2 tumpuan ada 3. Yang pertama beban merata, kemudian beban momen, kemudian beban terpusat yang jaraknya masing-masing diketahui. Dan pada gambar kita lihat momen yang terjadi adalah sejauh 1,5 meter dari tumpuan kiri, dan arah perputarannya adalah searah dengan berlawanan arah dengan putaran jarum jam ya. Dan penampannya 300 kali 300. Baik, sekarang kita akan membahas persoalan ini dengan ANSYS. Pertama sekali, file, change title untuk memberikan judul ya. Analisis BIM 2 tumpuan akibat beban gabungan. Oke. Preferences struktural ya. Oke. Preprocessor, element type and edit delete. Ya, add BIM 2 node 188. Oke. Sedikit perlu saya tambahkan ya. Ini ANSYS yang kita gunakan ini itu kan ANSYS versi 15 ya, versi 15. Jadi versi 15 dengan versi 9 yang ada di buku kita itu berbeda. Jadi perbedaannya itu nanti adalah pada ANSYS 15 ini ketika kita memilih struktur mesh-nya itu jenis BIM, di sini nanti tipe elemen yang ada itu hanya ada 2 node 188 dan 3 node 189. Untuk kasus BIM ya, dalam kasus kita seperti ini, kita menggunakan di versi 15 ini BIM dengan tipe elemennya 2 node 188 ya. Jadi kalau nanti di buku berbeda atau di versi 9 berbeda, ya memang itulah perkembangan atau upgrade dari versi-versi tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tipe elemen di ANSYS 9 itu lebih lengkap pilihan-pilihannya. Ya, tapi kalau di versi 15 ini hanya ini. Tapi nanti kalau kamu lakukan atau mengerjakan tugas nanti, kalau kamu gunakan versi 15, ya maka kalau jenis struktur mesh-nya adalah BIM, maka kamu pilih aja nanti 2 node 188. Karena kalau nggak kamu pilih nanti ini, pada pelaksanaannya nanti bisa nanti program ANSYS kamu itu error. Nah, gitu dia. Jadi harus kita cek di mana atau apa maunya ANSYS sehingga nanti program kita itu masih tetap sukses. Nah, gitu ya kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Close. Seterusnya kita berikan properties dari material yang akan kita pakai nanti. Material properties, material models, struktural, linear, elastic, isotropic,
bahannya baja, berarti 200.000. Modulus siangnya ya, Poisson ratio 0,3. Oke, tutup. Lalu kita gambar penampangnya, common section, beam, common section. Ukuran penampang bisa kita lihat 300 mili kali 300 mili ya. Jadi common section ya, ditutup ya. Kita berikan 300 kali 300 ya. Common section 300 kali 300. Review. Oke. Kalau ini section ini penampang dari beam kita ya. Kalau yang di versi 9 kita memberikan penampangnya itu langsung area sekian kan gitu. Waktu kita bahas pertama dulu di kelas. Ya. Tapi kalau di versi 15 ini kita menggambar area gitu langsung ukuran penampangnya, yaitu ke sini 300, ke atas 300, sehingga penampangnya seperti ini. Nanti penampang itu pun bisa berbeda-beda. Ini kan kita perhatikan profilnya itu segi 4. Bisa saja nanti profilnya itu profil I, bisa saja nanti profilnya profil L dan lain-lain. Itu nanti langsung diatur di sini dia. Nah, di opsi ini nanti banyak pilihan-pilihan jenis profilnya. Ya, kalau di versi 15 itu memang kita disuruh bergerak atau mengacu ke section ini, biar penampangnya itu bisa kelihatan langsung bagaimana keadaannya gitu ya. Sekarang kita gambar berdasarkan kondisi gambar. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4 ya, 4 titik atau 4 nodes. Jadi kita akan menggambarnya 1 per 1. Atau kita coba gambar dari satu buah garis saja ya, karena di sini kita perhatikan pembagian meshnya cukup mudah. Oke, create key point inactive CS poin 1 berkoordinat 0,0, apply key point 2 berkoordinat panjang batang adalah 4 meter, berarti 4000. Oke. Lalu kita gambar sebuah garis yang menghubungkan kedua buah titik tersebut atau key point tersebut. Modeling, create lines, stretch line. Kita pilih key point 1 dan key point 2. Oke. Ya, demikian ya. Sudah terbentuk sebuah garis. Seterusnya kita akan memberikan meshing ya, meshing, size controls, manual size, global size ya. Karena kita ingin memberikan meshing untuk garis, tentunya kita pilih lines, all lines ya. Dalam kasus kita kali ini kita akan memberikan jarak meshnya itu sebesar 500 ya. Oke. Lalu kita update meshing ya, lines, pitch all ya, sudah terupdate meshingnya. Agar tidak salah dalam pemilihan titik atau key point jadi atau node, jadi kita beri penomoran dulu. Plot controls, numbering, node numbers kita on kan, lalu oke. Ya, agar pemberian tumpuan dan beban tidak salah. Baik, setelah ini selesai, sekarang kita ke solution, memberikan tumpuan ya. Define loads, apply structural, displacement on key point. Oke. Tumpuannya adalah tumpuan, kalau kita perhatikan
tumpuannya adalah tumpuan engsel. Sini nanti sejauh 2 meter ya posisi dari tumpuan roll. Jadi on key point, sini posisi tumpuan, oke. Nah, semua kita pilih selain rod Z. Ya, kita berikan 0, oke. Kemudian tadi ini berjarak 500 ya, jadi 500, 1000, 1500. Di sini adalah 2000. Itu adalah posisi dari tumpuan yang kedua. Kita klik apply structural displacement on key point. Karena titik yang ada di sini tidak key point, maka kita gunakan on nodes. Karena kalau kita gunakan on key point, ini nanti bukan merupakan sebuah key point, tapi berupa sebuah nodes. Jadi di sini kita hitung sekali lagi 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya di node 6. Oke. Yang kita pilih hanya UY saja. Ya, oke, 0. Oke. Ya, sekarang sudah terbentuk 2 buah tumpuan. Selanjutnya kita akan memberikan beban. Define loads, apply. Ya, struktural, force atau moment. Kalau kita perhatikan kasus kita ini, di sini adalah beban merata sejauh 1 meter ya. Sejauh 1 meter. Jadi kita pilih pressure on beam 1 meter itu dari sini ke sini. Oke. Kita berikan 8. Karena tadi besarnya adalah 8 kN per meter. Oke. Nah, baru seterusnya kita berikan momen sejauh 1,5 meter ya, momen. Jadi di sini kita berikan force on nodes 5 ya. Oke. Kita pilih MZ karena momennya itu berputar terhadap sumbu Z. Arahnya tadi adalah berarah dengan putaran jarum jam, maka kita berikan nilainya adalah positif. Yang besarnya tadi kalau kita perhatikan adalah 4 kN meter ya, 4 kN meter. Jadi di sini kita berikan besarnya adalah ya, karena secara putaran jarum jam berarti 4000. Oke. Muncul tanda plus seperti ini. Baru seterusnya kita berikan beban lagi di kanan 3 kN atau 3000 Newton. Force on key point boleh karena pada posisi nomor 2. Oke. FY karena ke bawah ya, min 3000 Newton. Oke. Seperti ini. Baik, sekarang kita running program kita ini, solve current analysis. Oke. Ya, solution is done ya, berarti sukses. Sekarang tinggal kita panggil data-data atau result untuk kasus kita ini. This result, fraction solution, all item. Ya, ini adalah besar reaksi yang terjadi di dua tumpuan. Tumpuan 1 arah X 0, arah Y 2-2998, berarti arah reaksi di sini ke bawah. Sedangkan di node 6 arahnya ke atas. Ini semua untuk mengimbangi gaya beban merata atau beban merata, mengimbangi momen dan mengimbangi beban berpusat. Ya, di sini MY kita peroleh min 400, min 4 juta ya. Oke, kemudian nodal solution, displacement ya, drop solution, displacement vector sum. Oke. Ya, inilah besar defleksi yang terjadi. Defleksi yang terjadi paling besar di node nomor 2
0,12 0,126 mm ya, milimeter. Sedangkan di node nomor 345, berarti kan 345, sini tanda UY nya, displacement arah UY ini semua positif. Apa artinya? Berarti di sini terjadi lengkungan seperti ini, lengkungan ke atas lalu ke bawah. Oke, sekarang kita lihat konturnya. Untuk melihat kontur dari defleksi, Dove solution, displacement vector sum, oke. Bisa kita lihat sini agak naik. Atau kalau ingin membandingkan dengan kondisi awal, seperti ini. Jadi ada kenaikan di sini sedikit, ini baru kembali turun ya. Ini bisa, ini kondisi dibandingkan dengan kondisi awal akibat beban, inilah defleksi, garis biru yang terjadi defleksinya. Kita lanjut nodal solution tadi, displacement vector sum, oke, seperti ini. Jadi 0,12 itu berada di sini. Kalau hendak kita animasikan, plot controls, animate, deformate result, Dove solution ya, usung, oke. Ya, ini defleksinya. Oke, seterusnya kalau kita tampilkan dalam tampilan 3 dimensi seperti ini, kita tampilkan dalam bentuk tampilan tampilan solid, style, size and shape, display element on, seperti ini kondisinya. Kalau mau kita animasikan lagi, animate, deformate result, kemudian stress ya. Atau Dove dulu tapi arah Y saja, oke, seperti ini kondisinya. Close. Kita coba lagi animasi untuk Dove ya, arah Y. Sekarang stress, kondisi stress. Sini tegangan paling besar terjadi. Dan besarnya bisa kita lihat dari plot result, nodal solution, stress, von Mises stress. Oke. Misalnya 1,16 megapascal terjadi di sini. Dan sekali lagi animasinya, oke. Ya. Ya, demikian pembahasan untuk kasus 2 beam akibat beban gabungan. Jadi, oke ya, itu untuk materi kita yang kedua. Ya, jadi dari sini sebenarnya prinsip pemberian beban itu sama saja ya, baik ketika kita belajar di kasus cantilever maupun kasusnya itu untuk beam ya. Pemberian bebannya itu kamu sudah tahu. Yang pertama kemarin kita sudah beri beban terpusat, beban berupa momen, kemudian beban merata ya. Kedepannya nanti kalau mau lebih luas lagi bisa kamu pelajari sendiri. Bagaimana kalau bebannya beban trapesium, bagaimana kalau bebannya beban segitiga, atau jenis pembebanan yang lain. Sebenarnya sangat banyak. Cuman karena kita di D3 ya sebenarnya nggak perlu terlalu jauh. Yang ini aja kamu kuasai pun itu sudah sangat bagus. Ya, itu kira-kira untuk materi kita tentang cantilever, dan hari ini tentang beam ya, juga minggu yang lalu tentang beam. Kira-kira bisa dipahami nih ya. Jadi nanti bedanya nanti dengan versi 9 yang ada di buku kita ini, itu tadi hanya terletak pada type lemnya tadi ya, atau tipe elemennya ya. Kemudian mengenai sectionnya untuk penampangnya
Ya, sebenarnya kalau kita sudah mengacu ke versi terbaru dengan modal versi yang 9, itu kita pun sudah cukup bagus. Artinya bisa kita ikuti dengan baik. Karena sebenarnya tetap kita katakan tidak terlalu signifikannya perbedaan-perbedaan tersebut. Paling tipe elemennya atau perintah-perintah lain yang tidak terlalu signifikan jika kita menggunakan versi 15 ya, tidak terlalu sulit sebenarnya. Oke, bisa dipahami sampai sini untuk materi kita. Bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang saya mau sampaikan ke kamu, kita sudah harus mengerjakan tugas ya. Jadi nanti ke setiap kamu, coba silakan cari ya satu buah kasus untuk cantilever ya, tapi bebannya nanti minimal 2 beban ya. Bebannya itu nanti minimal 2 beban dan berbeda ya. Jadi nanti kamu cari kasus cantilever, kemudian bebannya itu nanti bisa 1 beban terpusatnya, kemudian 1 lagi beban momen. Kemudian kawannya yang lain mungkin 1 beban terpusat, 1 beban merata. Dengan beban yang berbeda-beda ya. Kemudian posisinya itu pun berbeda-beda. Berarti antara si A dengan si B, gambar kasus cantilevernya itu tidak boleh sama. Yang ditanyakan nanti adalah yang sama seperti yang di buku. Gitu ya. Itu tugas 1. Kemudian tugas yang kedua khusus untuk BIM. Jadi setiap kamu pun cari suatu persoalan tentang BIM, minimal bebannya itu juga 2. Sebenarnya kalau kamu sudah pelajari betul-betul materi kita yang pertama kemarin dengan yang kedua sekarang ini, pasti nggak ada kendala dalam mengerjakannya ya. Yang dikumpulkan nanti itu adalah videonya ya, video perekaman penyelesaian kasus kita ini, kasus yang kamu ajukan. Tapi tetap nanti diajukan dulu. Setelah kamu ajukan, baru nanti saya ACC. Kalau sudah saya ACC, baru kamu mulai rekam ya. Dan waktunya jangan lama-lama. Nanti kamu ajukan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk merekamnya, nanti kita akan sepakati lagi ya. Ini ada 2 tugas sudah. Karena tugas ini nanti, yang pertama tugas untuk memang tugas, yang kedua ini nanti tugas untuk meet ya, tugas untuk meet. Oh, bukan tugas untuk meet, tugas untuk quiz. Kemudian nanti minggu depan kita akan masuk materi analisis struktur 2 dimensi. Ini nanti tugasnya untuk tugas mid semester. Jadi kita nanti ujian mid di lab itu nggak ada. Oke, baik, saya sambung lagi ya. Jadi tugas pertama tadi itu adalah tugas untuk kuis. Kemudian yang kedua tadi tentang tugas BIM itu ulangi ya. Yang pertama tadi itu adalah nilai untuk tugas. Tugas yang kedua untuk BIM itu adalah nilai untuk kuis. Tugas ketiga nanti analisis struktur yang akan kita sampaikan minggu depan, itu nanti tugas untuk mid, nilai mid ya. Jadi ini dikerjakan masing-masing oleh kamu ya. Kalau lengkap nanti ini dan bagus ya, maka besar peluang kamu lulus, nilainya bagus sampai mid. Nanti kedepannya pun gitu juga. Karena analisis ini yang ujian terjadwal nanti yang ada di Sipadi atau yang ada terjadwal dari jurusan, itu nanti hanya sebagai penambah nilai mid dari tugas analisis struktur 2 dimensi yang akan kita sampaikan minggu depan ya. Jadi biar kamu tahu gambaran tentang tugasnya. Karena semester ini kita harus ada 3 nilai. Nilai tugas, nilai kuis, nilai mid. Nah, gitu dia. Ya, jadi harus betul-betul kamu kerjakan sesegera mungkin. Yang dikumpulkan
adalah file videonya. File videonya itu format MP4, kualitas gambar bagus, suaranya pun harus jelas. Itu nanti tugas kita. Kalau itu lengkap, berarti semua kolom untuk nilai pasti terisi. Itu kira-kira untuk gambaran tugas. Jadi mulai hari ini, setelah saya pembelajaran kita ini, silakan kamu ajukan tugas untuk tugas itu khusus untuk cantilever ya. Kemudian untuk kuis khusus untuk BIM. Tadi saya katakan apa? Kedua tugas ini kamu ajukan minimal bebannya ada 2. Jangan satu beban aja. Minimal bebannya ada 2 dan bervariasi. Ya, sekali lagi bisa beban terpusat berupa gaya dengan momen, atau beban terpusat dengan beban merata, atau momen dengan beban merata. Gitu. Ya, kalau nanti kamu ajukan satu beban saja, itu saya cancel. Bagaimana Pak kalau saya mengajukan 3 beban? Itu lebih bagus. Kalau 3 beban lebih bagus. Misalnya 2 terpusat, 1 momen, atau 2 merata, 1 momen, ya boleh silakan. Atau 1-1-1 sehingga 3-nya terdapat pada kasus tersebut, itu bagus. Bisa? Paham kira-kira untuk tugasnya? Paham Pak. Oke, jadi kalau paham, segera kamu ajukan dan segera kamu kerjakan. Gunakan aja versi 15, karena versi 9 nggak ada lagi ya. Kalau misalnya ada, boleh. Kalau nggak ada, gunakan versi 15. Dan apa propertiesnya nanti yang tidak ada, bisa kamu ambil dari buku kita ini. Ya, misalnya bahannya baja, berarti properties modul siangnya berapa? 200.000, boleh. Tapi nanti ingat, gambar yang kamu ajukan itu harus lengkap gambarnya, lengkap bebannya, dan ukuran-ukuran serta besaran bebannya harus lengkap. Nah, gitu dia. Ya, jadi tidak boleh hanya sekedar gambar kamu ajukan. Dan bikin soal ceritanya ya, seperti di buku. Pada kasus ini sebuah, gitu dia. Paham? Kira-kira? Paham Pak. Oke, baik. Kalau paham, bagus. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak, cukup jelas. Oke, cukup jelas, bagus. Sekarang ya, baik. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, yang serius. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore ya.